Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu 12 Januari 2025 pukul 9.00 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Irene Monalisa Teteleta SITO Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu telah dilaksanakan pada hari Minggu 12 Januari 2025 pukul 07.30 WIB. Workshop pengasuh sekolah minggu akan diadakan pada hari Minggu 12 Januari 2025 pukul 11.00 WIB. Ibadah remaja taruna telah dilaksanakan pada hari Minggu 12 Januari 2025 pukul 07.30 WIB. Persiapan pengasuh remaja taruna akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Januari 2025 pukul 20.00 WIB. Perayaan Natal Pemuda dan Remtar akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Januari 2025 pukul 18.00 WIB. Ibadah Dorcas akan dilaksanakan pada hari Selasa 14 Januari 2025 pukul 10.00 WIB. Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Kamis 16 Januari 2025 pukul 17.00 WIB bertempat di GKO Depok 1. Senam pagi Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Januari 2025 pukul 07.00 WIB. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Januari 2025 pukul 11.00 WIB. Ibadah Komisi Lansia akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Januari 2025 pukul 10.00 WIB. Pengambilan natura akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Januari 2025 setelah ibadah jam 9. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Rabu 15 Januari 2025 pukul 19.00 WIB. Telah dimulakan Tuhan penatua Hani Abraham Martiman dalam usia 59 tahun. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita dan berdoa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, iman, dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 12 Januari sampai 18 Januari 2025. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang diberikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu 12 Januari 2025 pukul 9.00 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Irene Monalisa Teteleta SITO Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu telah Selamat pagi dilaksanakan Bapak pada hari Yesus, Minggu, saudara-saudara. 12 Shalom. Januari 2025 pukul 07.30. Kita bersyukur pada Tuhan untuk anugerahnya yang luar biasa, untuk kasih setia buat kita semua, dan untuk pemeliharaannya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi ini di tempat ini untuk memuji muliakan nama Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, mengawali ibadah perjamuan kudus awal tahun 2025, mari kita meneduhkan diri kita di hadapan Allah. Kita bersaat teduh, saat teduh dimulai.
Saat teduh selesai, jemaat Tuhan kami undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengakukan Allahku dan Rajaku, karena muliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah perjamuan kudus awal tahun 2025 ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam kasih karunia menyertai saudara yang datang dalam nama Tuhan. Damai sejahtera Tuhan beserta saudara. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, nats pembimbing dalam ibadah perjamuan kudus awal tahun 2025 hari ini diambil dari 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah itu Esa, dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Kesaksian itu diberikan pada waktu yang ditentukan. Karena kasih-Nya padaku, Yesus
yang menghayati sengsara Kristus. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita telah mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilangmu tak bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur Bapa, ku telah lepas berkat anugerah. Di jurangnya penuh jerat, terancam jiwaku. Anugerah-Ku pegang erat dan aman pulangku. Saudara-saudara, kami undang bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala tempat dan waktu, mari kita mengaku iman kita di tahun yang baru dengan sama-sama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Allah. Kita naikkan pujian, ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Mari kita berdoa memohon kekuatan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah, karena kehidupan kami terletak di dalam hal mengerti benar-benar akan firman-Mu, kami mohon kepadamu, berilah supaya hati kami dibebaskan dari segala barang duniawi, sehingga kami dengan rajin dan percaya dapat mengetahui dan mengasihi hukum-Mu dan hidup sesuai dengan hukum itu, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan. Kita siapkan surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan baca, saya akan bacakan untuk kita yang menjadi dasar perenungan pagi hari ini. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Mari saya ajak kita yang bisa berdiri, kita berdiri. Saya akan bacakan bagian perikop ini dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua tahun 2023. 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 di bawah judul perikop mengenai doa jemaat, demikian firman Tuhan. Karena itu pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sebab Allah itu Esa, dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia.
Kesaksian itu diberikan pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, dan yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Coba salam kiri kanan kita ucapkan firman Tuhan minggu lalu, damai sejahtera bagimu. Yakin damai sejahtera? Amin. Ya, kalau hati damai sejahtera dengar firman Tuhan masuknya mantap. Kalau hati tidak damai sejahtera, tadi malam kalau hadir ibadah pelpre bagus tuh. Firman Tuhan bilang, marilah kita pergi, ada sini. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ternyata ada 2 Bethlehem. Bethlehem Efrata dan Bethlehem di tanah Zebulon. Yang diajak itu kita pergi ke Bethlehem Efrata, karena di situ Yesus lahir. Tadi malam dibilang sama Pak Pendeta Daniel, ada banyak orang pergi salah Bethlehem. Ya, makanya nggak nyampe ketemu dengan Tuhan Yesus. Bagus banget firman tadi malam, saya juga diingatkan, ditegur oleh firman Tuhan. Penasaran kan? Bapak-bapak yang tidak hadir rugi. Ya, tadi malam itu Pelpri GKO Depok 1 dilaporkan berapa? 35. Entah yang sisa itu apa tidak dihitung atau bagaimana, saya juga bingung ya. 35 itu yang ibadah. Tapi tahun ini saya berdoa semua hadir. Yang amin ibu-ibu, mana bapak-bapak? Amin bapak-bapak? Iya, jangan amin kencang di awal ini, begitu ibadah nggak ada. Baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini tema kita adalah menjadi perantara keselamatan. Saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perantara itu mengandung pengertian orang atau pihak yang bertindak sebagai penghubung dari kedua belah pihak yang berkepentingan. Itu perantara. Contoh, ya, kalau ada 2 orang yang berkonflik, misalnya yang paling sering konflik 2 orang itu siapa? Yang di rumah, suami istri, emang konflik. Orang tua anak, ada juga ya. Tapi yang sering orang tua anak, mertua, menantu atau suami istri. Ini saking banyaknya semua kayaknya Bu Pendeta ya. Kita konflik ini. Makanya kalau ada 2 orang yang berkonflik, maka biasanya ada 1 orang lain yang menjadi perantara. Dia menjadi penghubung, sehingga yang dilakukan itu adalah mencoba membawa masing-masing pihak pada persoalan yang seharusnya. Tujuannya cuma 1, ngerti masalahnya, konflik berakhir. Begitu ya. Cuman saya sudah jadi pendeta 2 tahun berapa ya? Saya berapa lama ya? Nggak terasa ya, 2 tahun ya, perasaan baru angkat barang. 2 tahun lebih. Ya 2 tahun berapa hari lah. Kayaknya belum ada tuh suami istri datang. Kayaknya saya tahu aman-aman lah jemaat ini ya. Belum ada suami istri yang datang, Bu kami konflik tolong jadi perantara. Belum ada sih. Tuh ya. Karena saya tahu aman. Aman? Haleluya. Ya. Jadi perantara atau mediator yang mendamaikan kedua belah pihak, tujuannya 1, konflik selesai. Tapi perantara juga bisa juga berarti kita menghubungkan tidak hanya masalah konflik. Misalnya dalam dunia pendidikan, guru itu menjadi perantara antara murid dan pengetahuan. Makanya kenapa guru dia menjelaskan dengan baik supaya dimengerti oleh muridnya. Sehingga guru dalam dunia pendidikan dia disebut sebagai perantara. Tanpa seorang guru, murid akan sulit memahami bagian-bagian yang baru. Betul ya? Kita pernah jadi murid, kita juga ada di antara kita jadi guru. Jadi itu perantara antara murid dengan pengetahuan. Dalam dunia
kesehatan sama, dokter juga menjadi perantara. Bapak Ibu Saudara, dokter bukan penyembuh, tapi dia hanya menjadi perantara antara pasien dengan penyakit apa yang diderita. Sehingga kalau datang ke dokter kan pasti ditanya keluhannya apa, begitu ya? Keluhannya apa Pak? Pokoknya enggak bisa, harus kasih tahu. Bapak deteksi aja, dokter bukan senayang yang bisa tahu oh ini dari matanya. Bisa sih, tapi kita harus ungkapkan itu, saya sakit apa. Sehingga dia akan mendiagnosa dan memberikan obat yang tepat. Jadi dia menjadi perantara antara kita dengan kesehatan kita. Dalam dunia peradilan juga sama. Seorang pengacara dia jadi perantara antara kliennya dengan hukum, dengan pengadilan gitu ya. Tujuannya cuma satu. Kliennya ini mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi seorang perantara itu dia adalah orang yang mencoba atau menolong orang lain untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Nah Bapak Ibu Saudara, dunia ini punya banyak masalah, betul ya? Bapak Ibu juga punya masalah kan? Ada perantara. Banyak. Jangan sampai terlalu banyak, nanti masalah kita diketahui banyak orang. Tuh ya. Masalah ngomong ke sini, ngomong ke situ, ngomong ke sini. Begitu dibilang itu ada masalah. Aduh, siapa yang ngomong itu? Padahal dia sendiri yang ngomong kemana-mana. Kan seringkali kan yang terjadi kayak begitu. Oh pendeta kok dia tahu? Ngomong enggak? Saya cuma ngomong ke yang ini. Ya bisa jadi yang itu ngomong ke sana, ngomong ke sana. Saya bilang pertama kali yang kita datang kepada siapa Bapak Ibu? Kalau ada masalah? Ya Tuhan dululah. Lalu orang yang bisa kita percaya untuk menolong kita menjadi perantara. Supaya apa? Kita menemukan persoalannya di mana sih? Tujuannya satu, keluar dari persoalan itu. Nah dunia punya banyak persoalan. Tapi ada satu persoalan Bapak Ibu Saudara yang dunia tidak bisa selesaikan. Kita manusia juga tidak bisa selesaikan. Orang seprofesional apapun dia belajar tentang masalah ini, dia juga tidak bisa selesaikan. Apa masalahnya? Dosa. Konflik yang terjadi antara Allah dengan manusia. Konflik ini membuat ada jurang pemisah antara kita dengan Allah. Dan jurang itu adalah jurang kematian kekal. Sehingga hidup kita terpisah dari Allah. Untuk masalah yang satu ini, gak ada solusi apapun yang bisa kita lakukan. Dari sisi kita sebagai manusia, seprofesional apapun kita, untuk masalah ini kita tidak bisa selesaikan. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa menyelesaikan konflik yang terjadi antara Allah dengan manusia. Tapi hari ini firman Tuhan katakan kepada kita, ada satu manusia yang bisa selesaikan konflik itu. Siapa dia? Manusia Kristus Yesus. Yesus adalah manusia sejati yang diutus oleh Tuhan untuk selesaikan persoalan yang tidak ada satu orang pun bisa selesaikan itu. Hanya diselesaikan dalam peradilan Allah. Maka kalau Yesus tidak datang, mati kita semua. Masuk dalam jurang kematian kekal. Karena itu warisan universal dosa. Kutukan universal yang diterima oleh semua orang. Karena keputusan Adam untuk mengambil keputusan jatuh ke dalam dosa. Tapi jangan salahkan Adam ya. Ini gara-gara Adam ini makanya saya jatuh dalam dosa. Enggak, itu warisan. Itu kutukan universal. Tuhan bilang kamu akan menderita. Kamu akan dijauhkan dari yang namanya pohon kehidupan. Dan kita semua terima itu. Bapak Ibu Saudara, tapi untuk masalah yang ini ya, tadi saya katakan solusinya cuma satu. Ada manusia yang datang untuk menolong kita. Gantikan posisi kita. Saya ajak kita baca 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 22. Kita lihat ayat ini supaya kita ngerti apa yang dikatakan oleh Paulus. 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama. Sudah dapat Bapak Ibu? 1 Korintus 15
ayat 21 dan 22. Kita baca bersama, saya baca dari TB2. Demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Sebab sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi masalah pertama yang terjadi di Taman Eden itu diselesaikan oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Manusia, Kristus Yesus. Kalau Bapak Ibu baca tadi dalam ayat 5, itu Paulus jelas banget dia bilang. Karena dia katakan begini, sebab Allah itu Esa, satu. Dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Apa yang mau dikatakan dari dua bagian ayat ini Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi, untuk satu masalah utama, keselamatan kita, hanya ada satu perantara yang bisa menyelesaikan masalah ini. Dialah Yesus. Karena untuk masalah ini gak ada solusi lain selain manusia yang tidak berdosa menggantikan posisi kita yang berdosa. Di atas kebenaran ini Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa kalau seseorang mau terima hidup yang kekal, maka solusinya cuma satu. Terima dan percaya Yesus Kristus. Persoalan kita selesai kalau kita ada dalam area itu. Saya ulangi, satu masalah yang kita punya, jurang kebinasaan memisahkan kita dengan Allah. Satu saja solusi yang Tuhan kasih. Yesus Kristus jadi jembatan untuk pulihkan hubungan itu. Maka kita pulih. Kita terima yang namanya hidup yang kekal. Pertanyaan sampai di sini saya ingin bertanya untuk kita semua. Bapak Ibu sudah selesai masalahnya dengan Tuhan? Sudah? Ini yang jawab cuma Pak Sanyoto, suara lebih besar dari semua. Ya. Bapak Ibu masalah dengan Allah untuk urusan yang satu ini sudah beres? Sudah? Belum semua jawab, saya jadi ragu-ragu. Saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu yakin urusan dengan Allah yang satu ini sudah beres? Yakin percaya Yesus Kristus satu-satunya jalan? Amin. Tidak ada jalan lain selain itu? Ya, itu yakin itu. Sampai mati. Hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita terima Yesus sebagai pengantara antara hidup kita dengan Allah, masalah kita yang tidak bisa diselesaikan dunia selesai. Tapi nanti dulu ya. Pertanyaan kedua adalah, sekarang kita cek apa tandanya masalah kita sudah selesai dengan Allah. Masalah Bapak Ibu selesai dengan Allah, amin? Mari cek. Tanda bahwa masalah kita selesai dengan Allah, kita sudah beres. Tanda bahwa kita menerima Yesus Kristus sebagai perantara antara kita yang berdosa dengan Allah yang kudus, tandanya cuma satu. Hidup dengan menunjukkan bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Hidup dengan menunjukkan bahwa kita murid Dia. Satu-satunya perantara itu, bahwa kita adalah murid Kristus. Sampai di sini beres? Dia diam. Bapak Ibu masalah dengan Allah beres. Amin. Untuk bagian kedua, tanda kita beres adalah kita menjadi murid Kristus yang setia dan taat. Untuk satu bagian ini beres? Yes. Nggak beres, gitu kan? Antara beres dan tidak, ya. Tandanya cuma satu, kita jadi murid Kristus. Karena nggak mungkin masalah kita beres, lalu kita tinggalkan itu, nggak bisa. Kita ada dalam iman kepada Kristus, kita jadi muridnya yang sejati. Murid yang tidak palsu. Murid yang tidak hanya di depan kelihatan baik, di belakang tidak baik. Murid yang benar-benar tunjukkan hidup saya ada dalam iman kepada Kristus. Amin. Dan saya percaya ini beres Bapak Ibu Saudara. Beres hari ini kalau belum beres sekarang. Amin ya. Tandanya itu. Kita
melakukan perintah guru, kita melakukan perintah sang perantara itu. Pertanyaan berikutnya, apa perintahnya? Kadang-kadang orang bilang melakukan perintah Tuhan. Perintahnya apa? Pokoknya banyak dah. Ya, perintahnya Tuhan apa? Ya udah lihat aja di Alkitab. Bagaimana mau tahu buka Alkitab aja cuman hari Minggu? Ada yang begitu? Tidak ada ya. Saya tahu lah semua baca Alkitab di rumah. Tiap hari, tiap waktu. Renungkan firman Tuhan. Ambil waktu dengan Tuhan. Amin. Yang tidak amin ini bagaimana ini? Tuh ya. Oh, saya punya waktu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tertawa, tapi mari kita koreksi diri kita. Kalau kita bilang hubungan kita beres dengan Allah, tandanya jelas. Tandanya kita hidup sebagai murid. Tugas murid jelas. Apa tugas seorang murid? Lakukan misi Allah. Minggu lalu kita belajar Missio Dei, misi Allah. Apa misi Allah? Bacaan kita kasih tahu itu. Minggu lalu saya katakan misi Allah adalah Dia kehendaki semua orang hidup dalam kerajaannya. Amin. Maka lihat ayat bacaan kita tadi. Ayat yang keempat. Saya baca dari ayat 3. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki, ini yang dikehendaki oleh Allah, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, kalau kita bilang hidup kita beres dengan Tuhan untuk urusan masalah yang satu itu, keselamatan kita, tandanya jelas kita adalah murid. Maka hidup kita juga jelas, lakukan misi Allah. Apa yang kita lakukan berdampak baik bagi orang lain. Tapi catatan penting, kita juga disebut perantara keselamatan, tapi kita dengan Yesus beda. Yesus manusia tidak berdosa. Dia menjadi pengantara keselamatan antara kita dengan Allah. Kalau kita tugasnya menjadi perantara keselamatan, antara kita bukan menjadi Kristus yang baru, tidak. Ya, kita menjadi Kristus yang diurapi secara khusus untuk apa? Membawa orang lain ada dalam jalur itu. Supaya dia juga terima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Amin. Dia juga kenal kebenaran itu. Dan dia lakukan itu di dalam kehidupannya. Mengenal Kristus dan membangun relasi yang benar dengan Allah. Makanya kenapa amanat kita jelas. Pergilah, jadikanlah siapa? Semua bangsa apa? Murid Kristus. Nggak mungkin kita bisa tuntun orang lain jadi murid kalau kita tidak pernah menjadi murid. Nggak mungkin kita jadi perantara orang lain datang sama Tuhan kalau kita sendiri nggak beres sama Tuhan. Kita percaya Yesus tapi masih ragu-ragu. Kita percaya Yesus tapi masih percaya hal-hal yang lain yang ditawarkan oleh dunia ini. Maka Bapak Ibu Saudara, ini yang Rasul Paulus lakukan di dalam hidupnya. Paulus kenal siapa Allah yang ia sembah. Dia kenal Yesus, dia jadi murid Yesus. Walaupun kita tahu, kemarin dalam persiapan majelis, saya ajak Bapak Ibu majelis untuk lihat. Dan kita semua pagi ini, Bapak Ibu, keterangan pertama yang kita tahu tentang Paulus bukan seorang anak yang digendong oleh ibunya, bertumbuh menjadi laki-laki Yahudi yang takut akan Tuhan. Enggak. Berita pertama yang kita lihat dalam Alkitab Kisah Para Rasul tentang Paulus, seorang laki-laki yang penuh darah. Kalau dalam bahasa tanda kutip teroris, dia kejar orang untuk bunuh loh. Itu informasi pertama yang kita tahu tentang Paulus, betul ya? Kita nggak baca bahwa dia seorang bayi yang lahir terus bertumbuh, tidak. Kita ketemu pertama Paulus waktu dia hadir dalam martir pertama yang dibunuh. Siapa itu? Stefanus. Waktu Stefanus dibunuh, di situ ayat firman Tuhan bilang, di situ Saulus hadir. Kita ketemu orang ini bukan sebagai pribadi yang bertumbuh dalam iman yang luar biasa dalam Kristus. Dia seorang yang penuh dengan darah. Tapi kenapa orang ini bisa dipakai Tuhan luar biasa? Karena dia tahu siapa perantara hidupnya. Dia kenal Yesus. Dia tahu siapa Allah yang ia sembah. Dia tahu tandanya apa. Dia tahu misinya apa. Dan dia lakukan itu. Sehingga Paulus menjadi satu pribadi yang punya kekuatan yang luar biasa diberikan oleh Tuhan. Berdampak di abad pertama perkembangan gereja.
Kalau nggak ada tulisan Paulus kan kita nggak kenal kan? Betul Bapak Ibu Saudara ya? Kalau nggak ada tulisan-tulisan Paulus, kita nggak bisa ngerti apa itu artinya keselamatan. Betul kita mengerti karena pekerjaan Roh Kudus, tapi kita harus baca, kita tahu dengan baik. Dan itu berdasarkan tulisan seorang yang pertama kali kita kenal sebagai pribadi yang penuh dengan darah. Dia diubahkan oleh Tuhan. Maka dia tulis kepada nasihatnya kepada Timotius. Bahkan semua orang yang dia temui, dia kasih kenal siapa Yesus. Ini loh, Yesus yang karena dia, semua yang aku punya aku anggap sampah. Dia bilang begitu ya. Pengetahuan tentang keyahudiannya yang begitu luar biasa, dia anggap sampah demi pengenalanku akan Yesus Kristus. Supaya aku bisa serupa dengan dia. Bukankah itu juga yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita? Serupa dengan gambaran Kristus. Amin. Sampai di sini sudah beres? Aduh, jauh sekali kayaknya Bu Pendeta. Ya. Oh, sampai di situ jauh kayaknya Bu. Enggak. Akan bisa kalau kita mau. Amin. Itu hanya butuh saja. Butuh keinginan, kemauan kita dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Nggak ada orang bertobat itu karena didorong-dorong. Itu harus datang dari hati sendiri. Amin. Harus datang dari hati. Kalau orang bertobat karena didorong, dia bisa balik lagi jatuh. Tapi kalau dia bertobat karena dia berjumpa dengan sang perantara, saya tahu masalah saya beres, maka saya mau pakai hidup saya untuk Tuhan. Hidupnya akan dipakai Tuhan luar biasa. Maka hari ini Paulus nasihati Timotius melalui bacaan kita dan juga menasihati kita. Bagaimana supaya kita bisa menjadi perantara keselamatan bagi orang lain? Ada dua. Yang pertama, kita harus berdoa untuk semua orang. Ya, Bapak Ibu, berdoa itu tindakan sederhana, tapi kuasanya besar. Saya pernah bilang berdoalah sampai terjadi perubahan ya, bukan mujizat ya. Kemarin saya berdoalah sampai terjadi mujizat gitu ya. Berdoalah sampai terjadi perubahan, itu pun mujizat. Jadi kalau ada yang bilang begini, Bu Pendeta saya sudah berdoa, tapi kok orangnya kayak semakin rusak gitu ya. Berdoalah. Mau dia semakin rusak, Tuhan bisa balik satu ketika. Cuman dengan satu balikan telapak tangan Tuhan, dia berubah. Percaya Bapak Ibu ya? Jadi berdoalah untuk semua orang. Tadi Paulus dalam ayat 1 dia bilang begini. Karena itu pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk siapa lagi? Untuk raja-raja dan semua pembesar. Tujuannya satu, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Berarti berdoa itu bagian dari langkah pertama kita menjadi perantara keselamatan bagi orang lain. Berdoalah. Kita dipanggil untuk menaikkan doa permohonan, doa syafaat. Untuk siapa? Untuk keluarga kita, untuk sahabat kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Berapa dari Bapak Ibu yang kalau doa pagi doakan tetangga? Doakan gak Bapak Ibu? Doakan ya. Jangan doakan begini, Bu biar yang cerewet itu dia diem ini biar gak ribut. Nggak, jangan. Doakan supaya melalui hidup saya Tuhan mereka berjumpa dengan kasih Kristus. Kadang cuman barang sederhana aja kita lakukan. Orang bisa mengenal Kristus loh. Ya. Nggak usah ke tukang sampah saja, dia bisa kenal kasih Kristus melalui hidup kita. Ya. Saya tuh paling sering sederhana saja. Tapi sebisa mungkin nggak kita rasa, oh itu ada tugas dia, buang aja begitu. Ya. Harusnya kita lakukan dengan sederhana tapi itu punya nilai yang baik. Ya kumpuli, masukin, ikat. Kalau bila perlu hindari dari yang biasa kasih rusak-rusak itu pemulung gitu ya. Makanya saya gantung dan dia nggak berani. Begitu dia lihat saya sudah siapin kalau yang bisa kamu ambil itu ada di situ. Tapi yang tidak boleh dibongkar ini saya gantung. Kenapa? Saya nggak mau tukang sampah saya repot urusin sampah saya. Itu doang kok. Dan itu menjadi berkat bagi orang lain. Amin ya. Kita keluar kita tegur orang saja, itu jadi berkat bagi dia. Jangan kita kayak orang muka tembok ya, keluar satu aja, memang satu muka kita ya, tapi nggak ada senyumnya sedikit pun sama orang. Ya orang akan lihat,
Orang Kristen kok kayak gitu ya, apalagi mau ke gereja. Tapi kita gak ada siapapun orang lain. Etika itu juga bagian dari perantara keselamatan. Hari ini firman Tuhan bilang, mendoakan orang lain itu langkah awal kita. Coba perhatikan isi doa-doa kita Bapak Ibu Saudara. Kebanyakan ke orang atau ke diri sendiri? Ya udah jawab masing-masing saja lah kalau malu. Kan? Kebanyakan ke diri sendiri. Sebenarnya sih bawa daftar daftar doa itu kayak proposal kita bawa sama Tuhan. Tuhan, saya berdoa untuk kesehatan saya, pekerjaan saya, anak-anak saya, istri saya. Bapak berdoa buat istri juga ya. Buat istri saya, ibu-ibu berdoa buat suami saya. Saking panjangnya kita lupa doakan bangsa dan negara. Itu nanti urusan hari Minggu doa syafaat saja lah. Ingat loh, Paulus bilang berdoa syafaat. Bapak Ibu arti syafaat atau mendoakan orang lain. Saya lihat doa syafaat kita GKO Depok 1 semuanya. Cuman bagian terakhir ada suku yang terabaikan 1. Puji Tuhan sih sudah ada yang kita doakan. Ya mungkin kita bilang begini, untuk apa sih doakan suku terabaikan? Setidaknya itu langkah pertama. Kita menjadi perantara keselamatan. Kenapa? Tuhan butuh mulut kita untuk berkata-kata, membawa orang lain kepada Tuhan. Sampai pada musuh kita sekalipun. Firman Tuhan bilang apa? Doakanlah. Amin? Amin ya, gigi rapat. Amin lah Bu Pendeta pokoknya. Ya sih saya doakan dia, tapi ya sudahlah Bu Pendeta, pokoknya saya doakan. Doakanlah sampai terjadi perubahan. Yang kedua, tidak hanya berdoa, tapi menjadi saksi kebenaran. Karena firman Tuhan tadi bilang, Allah menghendaki semua orang diselamatkan, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini panggilan kita. Dan tidak ada satu orang pun yang terkecuali untuk hal ini. Bapak Ibu saya dipanggil untuk jadi saksi kebenaran. Dimanapun kita berada. Sampaikan kebenaran melalui hidup kita yang memberkati orang lain. Bukan jadi batu sandungan bagi orang lain. Begitu orang lihat kita, orang tahu dia murid Kristus. Amin ya, bukan karena tanda-tanda. Gak usah pakai salib. Tanda salib apa, semua yang tanda, wow ini orang Kristen. Pakai salib tapi kalau tawar di pasar mengerikan juga tuh gak benar. Gitu ya, karena saya pernah temukan itu. Nawarnya, saya bilang dalam hati saya begini, coba kalau kau ke mall, gak mungkin kau bisa tawar kan. Ini orang lagi, ini masa tawarnya sampai benar-benar jauh di bawah standar kemanusiaan, peradaban dan keadilan. Kira-kira begitu ya. Sudah gitu gak sopan lagi ngasih duitnya. Begitu saya lihat ke samping ini, haleluya, tuh salib ngapain? Begitu saya lihat orang GKO enggak? Oh bukan. Itu kalau GKO saya tarik langsung ke gereja. Ya. Konseling supaya tahu bagaimana jadi perantara keselamatan untuk hal kecil. Gak usah sampai kita pegang Alkitab terus kita kemana-mana. Kalau pegang Alkitab kemana-mana kelakuan tidak benar pun itu tidak akan menjadi perantara keselamatan yang benar. Amin. Karena banyak itu terjadi kok. Orang pakai itu menjadi topeng kekudusan. Supaya orang lihat, begitu rohani. Jadi perantara keselamatan gak perlu juga kita pakai bahasa-bahasa rohani yang membuat orang terkesan. Oh dia tahu bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa semua dia tahu. Gak perlu. Cukup dengan perkataan yang memberkati orang. Tidak menyandung kehidupan orang. Itu pun bagian dari tugas kita sebagai perantara keselamatan. Bapak Ibu Saudara, orang berjumpa dengan kebenaran berarti kita gak boleh hidup dalam kepalsuan. Setuju? Saya ulangi ya. Orang berjumpa dengan kebenaran melalui hidup kita, berarti kita tidak boleh hidup dalam kepalsuan. Coba cek masing-masing kita pagi ini di hadapan Tuhan. Saya sedang berdiri di hadapan Tuhan dengan topeng kekudusan, kepalsuan, atau saya berdiri terbuka adanya di hadapan Tuhan, ini saya. Kemarin saya bikin dosa Tuhan, dosanya jelas kita ucapkan. Saya sakiti hati anak saya sakiti hati suami saya. Kan saya kan gak punya istri kan, saya cuma punya suami dan anak. Ini saya lagi doa buat saya sendiri gitu ya. Tuhan saya sakiti mereka. Mungkin saya sakiti tidak dengan kata-kata, muka saya tidak memberkati mereka. Dan itu menyebabkan atmosfer rumah tidak enak. Ini contoh ya, saya tidak sedang bilang atmosfer rumah saya tidak enak. Enak-enak saja, ini saya lagi kasih contoh saja. Gitu ya.
Tuhan ampuni saya, sampaikan jelas, jangan bilang begini, Tuhan ampuni semua dosa-dosa saya, baik dosa pikiran, perkataan, perbuatan. Sebutkan jelas apa dosa yang kita lakukan, supaya kita tahu bahwa itu adalah dosa. Maka kalau kita hidup, orang berjumpa dengan kebenaran, jangan hidup dalam kepalsuan. Dia tidak akan tipu orang. Kita tidak akan membuat orang susah. Kita tidak akan membuat orang terluka hatinya. Apalagi orang sampai hilang pengharapan. Orang yang menjadi perantara keselamatan, dia akan bawa orang kepada Kristus. Kita mau duduk di meja perjamuan hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita refleksikan diri kita di hadapan Tuhan. Saya sendiri secara pribadi juga membuka hidup di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya mungkin marah. Tapi saya nggak bisa keluarkan itu sehingga itu berdampak pada situasi atmosfer yang tidak enak bagi orang lain. Tuhan ampuni. Mari kita duduk sebelum duduk dalam meja perjamuan Tuhan. Masing-masing bercermin dari firman Tuhan hari ini. Sudahkah saya jalankan panggilan saya menjadi perantara keselamatan bagi sesama? Sudahkah saya mendoakan orang lain? Sampai kepada dia yang membenci saya. Sudahkah saya tindakan yang saya lakukan memberkati orang lain, atau malah sebaliknya membuat orang lain jauh dari Tuhan? Mari kita masuk dalam refleksi pribadi ini, bercermin dari firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa secara pribadi. Kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu pengen bereskan di hadapan Tuhan, berdoalah. Kalau ada hal yang kita sadari, kita sedang lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam gereja ini pun sekali, berdoalah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami duduk dalam meja perjamuan Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu. Kami belum maksimal menjalankan tugas panggilan kami sebagai perantara keselamatan bagi sesama kami. Kami mengaku kami masih hidup untuk memuaskan keinginan diri kami sendiri. Kami tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan. Hari ini kami diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Masalah kami yang tidak dapat kami selesaikan, yaitu keselamatan kami, Tuhan sudah selesaikan itu. Dan kami meresponinya dengan hidup benar di dalam kebenaran firman-Mu. Hidup benar baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Kami tidak hidup dalam kepalsuan, tapi kami benar-benar hidup terbuka di hadapan Tuhan dan sesama. Maka marilah Tuhan pakailah hidup kami. Karena kami yakin selama masih ada waktu, selama masih ada nafas kehidupan, panggilan itu tetap ada bagi setiap kami. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan kebenaran ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa, berserah dan mengucap syukur. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Keesaan 434, yang Maha Kasih yaitu Allah. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, dengarkanlah arti perjamuan kudus. Yang pertama, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Yang kedua, perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia. Ia telah menanggung murka Allah, bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Yang ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita. Karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh roh yang sama, kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Yang keempat, perjamuan kudus adalah tanda dan meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darahnya, yaitu darah Kristus. Yang kelima, perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang melalui perjamuan kudus. Sebagai persiapan diri kita, kita naikkan pujian, kasih Tuhan ku lembut, padanya ku bertelut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di
besar. Walau hatimu cemar, kasih-Nya lebih besar dan membuat kau benar. Kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita makan dan minum dari meja perjamuan Tuhan, maka marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang berserah dan jiwa yang hancur sambil memohon pengampunan Tuhan. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Kita naikkan pujian Nun di Bukit yang Jauh Tanpa Kayu Salib. Nun di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambangku untuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah
Meja perjamuan kudus Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya, atau dalam gereja kita telah menerima peneguhan sidik. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yaitu Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Sambil bersalaman kita katakan, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang saya pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah.
Kita mengangkat roti kita masing-masing, saudara. Tetap ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah terpecah di atas kayu salib untuk keampunan dosa kita. Dan itu terjadi sekali untuk selama-lamanya. Makanlah saudara dengan penuh ucapan syukur. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, anggur yang tercurah ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah.
Jemaat kita mengangkat selawat kita masing-masing. Saudara tetap ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah tertumpah di atas kayu salib menghapus setiap dosa kita. Dan itu terjadi sekali untuk selama-lamanya. Minumlah saudara dengan penuh ucapan syukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat perjamuan hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat kita akan memberikan persembahan syukur khusus perjamuan, yaitu amplop yang berwarna merah. Sambil persembahan diberikan akan diiringi oleh musik sekaligus Bapak Ibu mengembalikan seloki perjamuan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sakramen perjamuan kudus awal tahun telah dilayankan pada hari ini.
Dan kita juga nanti akan mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus selanjutnya yang akan dilayankan tanggal 18 April, perjamuan kudus dalam rangka memperingati hari kematian Kristus atau Jumat Agung. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengikuti perjamuan kudus, baiklah kita menaikkan pujian kepada Allah. Saya mengajak kita berdiri. Kita menaikkan pujian kepada Allah Bapa dengan sama-sama bermazmur demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita satukan hati kita. Kita menaikkan pergumulan kita di dalam syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah Tritunggal yang mengasihi kami, yang terus memberkati kami, dan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami menjalani hari hidup dengan terus melakukan pertobatan di hadapan Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu ya Bapa, kami mengaku setiap kehidupan kami terbuka di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan baik Tuhan beri bagi kami. Kami boleh ambil bagian dalam undangan sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gerejamu hari ini di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami memaknai roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus yang di dalamnya kami dipersatukan. Dan itu yang memberikan jaminan bagi kami untuk memperoleh hidup yang kekal, baik di tengah-tengah dunia ini maupun nanti di dalam kekekalan. Terima kasih ya Bapa, pagi hari ini kami menyatukan hati kami mau menyerahkan beberapa pergumulan kami di dalam syafaat ini kepada Tuhan. Kami mau berdoa bagi beberapa keluarga dalam jemaatmu di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Profesor Dr. Haritruman Simanjuntak, keluarga Bapak Sedok P. Hutapea, keluarga Ibu Penatua Krita Pinta Polina Panjaitan, keluarga Bapak Sanyoto, keluarga Bapak Rinsi Kartika Yudiseno, keluarga Bapak Amir Sahat Parulian, keluarga Saudari Dewi Rahmawati, keluarga Bapak Penatua Pungka Patar Sigalingging, keluarga Ibu Lis Indriati, dan keluarga Bapak Wilfred Jos Lumenta. Ya Tuhan, berkatilah 10 keluarga yang kami bawa dalam doa pagi hari ini. Tuhan mengenal mereka pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dengan apa yang digumuli. Maka semua yang dibawa kepada Tuhan di dalam doa, baik doa untuk keluarga maupun doa untuk orang lain, Tuhan mendengar itu. Dan jadikan keluarga-keluarga ini perantara keselamatan, memberitakan Kristus melalui hidup mereka bagi kehidupan banyak orang. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan umat-Mu di tempat ini, pergumulan-pergumulan umat-Mu, secara khusus anak-anak kami yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, ibu-ibu yang sedang mengandung, bahkan yang sudah melahirkan, keluarga yang mendambakan keturunan, Tuhan memberkati. Agar apa yang boleh kami gumuli dalam kehidupan kami atas campur tangan Tuhan, segala sesuatu terjadi dalam kehendak-Mu. Bahkan kami mendoakan anak-anak yang meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi mereka. Kami percaya ketika kami berdoa, kuasa kasih Tuhan mengalir, dan kami imani sungguh Engkau mengasihi mereka lebih daripada kami. Satu ketika ya Bapa, atas waktu Tuhan, mereka boleh kembali menyatakan dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam perjalanan hidup mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi pergumulan kami untuk pos pelayanan kami yang ada di Dalung Bali. Tuhan berkati seluruh pelayan Tuhan, kesehatian untuk melakukan tugas pelayanan ini. Sehingga ada banyak jiwa yang boleh terlayani. Secara khusus mereka yang masih jauh dari uluran tangan kasih Tuhan, terlayani melalui pos pelayanan yang ada di Dalung Bali. Kami doakan kegiatan-kegiatan dalam gereja-Mu di tempat ini. Kami sudah memulai kegiatan-kegiatan kategorial, Tuhan memberkati.
Biarlah kami terus semangat untuk belajar firman Tuhan. Kami terus ada dalam kesehatian datang memuji menyembah Tuhan dalam setiap kegiatan komisi yang ada. Sehingga semuanya yang terjadi di tempat ini bermuara bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami doakan Natal Pemuda pada tanggal 18 Januari, Tuhan memberkati. Sehingga kegiatan ini boleh menjadi momentum bagi pemuda untuk bangkit dan terus berkarya bagi pekerjaan Tuhan. Menjadi alat Tuhan memberkati kehidupan banyak orang melalui pelayanan yang dilakukan melalui Komisi Pemuda. Maka kami berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan dalam gerejamu di tempat ini. Baik majelis jemaat, pengurus komisi, bahkan juga guru-guru pengajar sekolah minggu, pengajar Remtar. Berkati ya Bapa, bahkan seluruh pekerja gereja. Tuhan berkati bersama keluarga masing-masing. Biarlah kami terus melakukan firman Tuhan sebagai gaya hidup, sehingga itu menjadi berkat bagi kehidupan umat yang Tuhan percayakan untuk kami semua boleh layani. Kami doakan juga ya Tuhan, keluarga, saudara, orang tua kami yang sedang ada dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit, berada dalam perawatan di rumah sakit ataupun berada dalam proses pemulihan di rumah. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Farida Sibuea, Ibu Yuliana Siwu, Ibu Ariati Marlina Sega, Ibu C. Anggani Ruslan Yudiseno, Ibu Lukertina Boru Manurung, Bapak Hari Laisina, Bapak Ruslan Yudiseno, Saudara Gustaf Anmama, Bapak Immanuel Sahat Marulitua Situmorang, Bapak Profesor Dr. Hari Truman Simanjuntak, Bapak Tommy Franciscus Rumengan, dan Ibu Anjali Mosegarium. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini sedang ada dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun menjalani pengobatan di rumah. Berkat Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan terjadi bagi tubuh jasmani mereka. Bahkan secara khusus iman percaya tetap teguh di hadapan Tuhan, meskipun harus berjuang dengan pergumulan sakit penyakit. Kami doakan jemaatmu yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Bapak KS Taek, Ibu Uce Yohbet LM, Saudari Penatua Dr. Mesati Magdalena Gula, Saudara King Alexandro Hamerti Nusi, Leroy Getsemani Harlen Nusi, Bapak Yani Ferdinand Talain, Saudara Edward Erikson Siringoringo, Saudara Yonatan Anggiat Pahotan Sinaga, Saudara Lionel Marwanaya, Saudara Jeremy Cesario Tommy Aiheri. Berkati ya Tuhan, saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, biarlah sukacita Allah menaungi mereka dan sebuah komitmen baru untuk menjadi perantara keselamatan, menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, itulah kesempatan kami berguna bagi Tuhan dan sesama. Kami doakan keluarga Ibu Yuliana Mairuhu Watimena, yang saat ini Tuhan mereka mengalami duka cita. Bahkan kami semua para pelayan jemaat Tuhan yang ada dalam kedukaan, karena Tuhan memanggil yang kami kasihi, almarhum Bapak Penatua Hani Abraham Watimena. Tuhan telah kembali memanggil beliau kembali ke pangkuan-Mu. Bapa, dalam suasana duka cita kami tetap bersyukur bahwa Tuhan berikan kekuatan penghiburan bagi keluarga besar, bagi seluruh kami juga keluarga besar Jemaat Tuhan GKO Jemaat Depok 1. Sehingga apa yang boleh kami alami, kami percaya kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami terus melanjutkan pelayanan ini dengan kesehatian, melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi Sinode Gereja Tuhan GKO, Tuhan memberkati agar apa yang boleh dirancangkan untuk pelayanan-pelayanan ke depan, semuanya agenda Tuhan bagi perjalanan gerejamu. Berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami, kota Depok di mana kami ada. Tuhan memberkati agar segala sesuatu yang boleh terjadi, keputusan kebijakan yang diambil oleh para pemimpin kami, semuanya adalah pemulihan keadaan kami, situasi kehidupan masyarakat yang hidup aman, damai, tentram, saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Ini menjadi doa kami. Bahkan kami juga berdoa bagi salah satu suku yang terabaikan, orang Kaili Unde yang sudah dilayani, tapi mereka belum ada terbentuk jemaat suku. Kami percaya sungguh Tuhan, melalui kuasa Tuhan benteng-benteng yang menghalangi pemberitakan kabar baik diruntuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang Kaili Unde mendengar berita Injil dan mereka boleh percaya kepada Kristus, dan secara khusus juga ada peningkatan kualitas
kehidupan baik sektor pendidikan, pangan, bahkan penggunaan teknologi yang berkembang di daerah mereka. Kami serahkan orang-orang Kaili Unde ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami Tuhan pagi hari ini. Ampuni kami Bapa, kalau kami banyak melakukan hal yang tidak berkenan. Kami tidak menjadi perantara keselamatan bagi sesama kami. Tuhan ampuni kami. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kekasih Kristus, Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya, dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya dalam Roma 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati persembahan kita. Sambil kita mempersembahkan persembahan kita nyanyikan pujian terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu.
Tuhan, kami undang bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu atas hidup kami dan keluarga kami. Saat ini kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu sebagai ungkapan syukur dan komitmen kami untuk hidup mengasihi dan melayani-Mu. Terimalah persembahan ini Tuhan, dan pakailah untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Kami percaya bahwa Engkau akan melimpahkan kasih karunia-Mu kepada kami dan mengubah setiap persembahan ini menjadi sesuatu yang berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk memberi dan terlibat dalam rencana-Mu yang lebih besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari Jumat kemarin GKU Jemaat Depok 1 berduka karena Tuhan telah memanggil salah satu pelayan dalam jemaat Tuhan di tempat ini, Bapak Penatua Hani Abraham Watimena. Ibadah penghiburan telah dilaksanakan tadi malam dan besok pagi jam 9 akan dilayankan ibadah pelepasan di dalam gereja Tuhan jam 9 di tempat ini, dan sekaligus ibadah pemakaman di TPU Depok Utara, pemakaman Jalan Jawa. Saya mengajak kita yang bisa hadir, mari kita hadir besok pagi untuk kita memberikan penghormatan terakhir bagi jenazah pelayan Tuhan yang setia sampai akhir hidupnya, sekaligus kita memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah ini, mari kita naikkan pujian, setialah kepada Tuhanmu hai kawan yang penat. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah sokongannya tentu di jalan yang berat, kan datang Raja yang berjaya menolong orang yang percaya. Setialah. Setialah, percaya penebus, percaya janjinya. Setialah, berjuanglah terus di fajar mereka, diputuskannya rantai setan, kau bebas dari kesempitan. Setialah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Kristus. Persembahkanlah yang terbaik, yaitu hidupmu bagi Dia yang telah menyegarkan dan mengutus kita. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu, 12 Januari 2025, pukul 9.00 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Irene Monalisa Tetelepta Esileo, Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu telah dilaksanakan pada hari Minggu, 12 Januari 2025, pukul 07.30 WIB. Workshop pengasuh sekolah minggu akan diadakan pada hari Minggu, 12 Januari 2025, pukul 11.00 WIB. Ibadah remaja taruna telah dilaksanakan pada hari Minggu, 12 Januari 2025, pukul 07.30 WIB. Persiapan pengasuh remaja taruna akan dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Januari 2025, pukul 20.00 WIB. Perayaan Natal Pemuda dan Remtar akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 18 Januari 2025, pukul 18.00 WIB. Ibadah Dorcas akan dilaksanakan pada hari Selasa, 14 Januari 2025, pukul 10.00 WIB. Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Januari 2025, pukul 17.00 WIB bertempat di GKO Depok 1. Senam pagi Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 18 Januari 2025, pukul 07.00 WIB. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Minggu, 19 Januari 2025, pukul 11.00 WIB. Ibadah Komisi Lansia akan dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Januari 2025, pukul 10.00 WIB. Pengambilan natura akan dilaksanakan pada hari Minggu, 19 Januari 2025, setelah ibadah jam 9. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Rabu, 15 Januari 2025, pukul 19.00 WIB. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 12 Januari sampai 18 Januari 2020. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang diberikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah